Dan kami sungguh bersuka cita menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka firman Tuhan dari kitab Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 46 sampai ayatnya ke yang ke-54. Yohanes 4 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-54. Saudara, judul khotbah pada saat ini adalah Yesus adalah sumber kehidupan. Judulnya Yesus adalah sumber kehidupan. Mari kita baca sama-sama ayat-ayat ini. Ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ayat 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapakah anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1, demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara yang kekasih, tema kita adalah the year of abundance. Hidup di dalam kelimpahan. Berbicara kelimpahan adalah kita berjalan dengan kuasa supernatural Allah. Saudara yang kekasih, kelimpahan berbicara hanya Allah yang dapat melakukannya. Yaitu arti daripada limpah atau kelimpahan adalah limpah ini berbicara satu takaran yang penuh dan meluap keluar. Yang meluap keluar ini itu adalah limpah. Saudara, kita manusia ada batasnya. Kita manusia seperti takaran yang ada batasnya. Tetapi Tuhan, Dia adalah takaran yang penuh itu, batas limit dari manusia. Dan Dia adalah melebihi kapasitas atau batas limit manusia. Namanya limpah, itu tidak ada takarannya. Dan kalau berbicara limpah yang tidak ada takarannya atau tidak ada limitnya, ini berbicara sumber. Kita akan buka ayat. Sebelum kita akan bahas ayat yang baru saja kita baca, kita akan buka tentang di Yohanes 4 ayat 13
tentang seorang wanita yang berjumpa dengan Yesus. Saya akan bacakan Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ini berbicara ayat 13 tentang air yang ada di sumur. Yesus berjumpa dengan seorang wanita di sumur. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Selama-lamanya di sini berbicara, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Berbicara dari saat ini sampai selama-lamanya. Jadi saat ini, kalau kita minum air itu, berlaku bagi kita. Bahwa kita tidak akan haus selama-lamanya. Kenapa? Dikatakan di situ, perhatikan, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Perhatikan, mata air di dalam dirinya. Yang terus-menerus memancar sampai berarti dari hari ini sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara, berbicara mata air di sini, silakan. Silakan bisa dihilangkan. Saudara yang kekasih, berbicara mata air, berbicara sumber. Pada waktu Yesus yang adalah mata air itu hidup di dalam kita, kita memperoleh sumber kehidupan. Berbicara limpah, itu berbicara keluar dari sumber. Kalau berbicara sumber yang tidak ada habisnya dikatakan. Jadi limpah di sini berbicara tidak ada limit. Berbicara supernatural kuasa Allah. 2021 kita sudah masuki dan kita harus percaya kita sedang berjalan di dalam kuasa supernatural. Kuasa supranatural. Kuasa Allah yang akan berada bersama-sama kita. Berjalan di 2021 ini. Dan tema pada hari ini adalah Yesus adalah sumber kehidupan. Saudara, kalau kita berbicara sumber kehidupan, kita berbicara bahwa kehidupan saat ini yang kita hidupi akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Arti hidup di sini, saudara yang kekasih, berbicara bukan hanya kehidupan kita, tetapi berbicara juga mengenai sesuatu yang kita akan alami atau mungkin sedang kita alami saat ini. Yang kelihatannya mungkin tidak mungkin. Atau tidak masuk di akal. Atau hampir mati. Atau tidak ada jalan keluar. Tetapi kita harus ingat. Kita punya sumber kehidupan. Kita punya Yesus dalam hidup kita. Kita punya firman. Yesus adalah firman itu sendiri. Saudara, kalau engkau punya Yesus, engkau punya firman, engkau punya sumber kehidupan, maka segala sesuatu yang hampir mati atau tidak mungkin di dalam hidupmu, pada waktu bertemu dengan sumber kehidupan, yang mati itu pasti dihidupkan. Yang hampir mati pasti akan hidup. Yang tidak mungkin pasti menjadi mungkin. Yohanes 10 ayat 10 berkata, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh. Dicuri, saudara. Dibunuh dan dibinasakan. Di-destroy. Kill and destroy. Saudara yang kekasih, berbeda dengan Yesus datang. Dengan ayat yang 10 juga. Dikatakan Yesus datang untuk memberi kita hidup. Dan hidup di dalam kelimpahan. Amin. Haleluya.
Saudara, iblis datang untuk membunuh. Kalau dibunuh, mati. Saudara, lawannya hidup. Berarti apapun yang mati, ketemu dengan Yesus, pasti hidup. Kalau kita belajar dari firman Tuhan yang baru saja kita baca. Di sini dikatakan, di Yohanes 4 ayat 46. Dikatakan, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Saudara, jadi Yesus, dia kembali, ya. Dia kembali ke Kana di Galilea. Jadi Kana ini, kota ini berada di Galilea. Dan Yesus kembali dari sana. Dia kembali lagi ke sana. Dikatakan di mana ia membuat air menjadi anggur. Saudara, kita tahu peristiwa di mana pesta pernikahan. Itu adalah mujizat pertama yang Yesus adakan, di mana Yesus membuat air menjadi anggur. Di pesta itu mereka kekurangan anggur. Dan Yesus membuat mujizat di sana. Dan Yesus kembali ke tempat yang sama, di mana dia membuat mujizat. Saudara yang kekasih, kalau Yesus melakukan mujizat, ini berbicara tempat yang sama. Dia akan melakukannya, saudara. Jadi tidak terbatas. Di tempat yang sama, dalam keadaan mungkin yang sama. Mungkin engkau pernah mengalami mujizat di waktu yang dulu. Dan mujizatnya tetap available. Tetap ada sampai hari ini. Kalau dulu dia membuat mujizat, hari ini juga dia tetap sang pembuat mujizat itu. Bahkan sampai selama-lamanya. Karena dia tidak terbatas. Dan dikatakan di sini dan di Kapernaum ada seorang perwira istana. Ini ada seorang bukan perwira, pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Saudara, jadi di Kapernaum dikatakan ada seorang pegawai istana, tidak disebutkan di sini. Ini posisinya dia apa? Tapi dikatakan pegawai. Jadi dia pekerja di istana. Anaknya sedang sakit. Nah, kalau kita lihat, pegawai istana ini berada di Kapernaum. Sedangkan Yesus ada di Galilea, ada di Kana. Perjalanan antara Kana, Galilea, ya, Kana, kota Kananya ini, dengan Kapernaum, itu ditempuh dengan jarak 26 km. Kalau pakai miles, kurang lebih sekitar 20 miles. Kurang lebih, saudara yang kekasih. Ya, dan mereka biasanya, orang-orang pada zaman dahulu, pada zaman ini, 2000 tahun yang lalu, belum ada kendaraan seperti sekarang. Ya, kalau 20 miles, kita bisa tempuh dalam beberapa saat ya. Setengah jam, mungkin lebih dikit ya. Dan kalau juga larinya cepat ya. Tetapi dengan berjalan kaki, saudara yang kekasih, 20 miles ini atau 26 km bisa ditempuh kalau diperhitungkan sekitar setengah hari perjalanan. Dan saudara yang kekasih, orang-orang zaman dulu mereka biasa berjalan kaki yang jauh. Ya karena kendaraan mereka adalah kakinya, saudara. Dan mereka biasa berjalan sampai 32 km. Orang-orang zaman dulu ini, pada zaman Yesus ini. Makanya kalau kita lihat Yesus, dia berjalan, dikatakan. Dan dia diikuti rombongan, banyak orang. Saudara yang kekasih, kita lihat di ayat 47. Pegawai istana ini mendengar tentang Yesus. Walaupun dia berada di Kapernaum, dia dengar karena Yesus ini sangat famous, sangat terkenal. Dan di Kapernaum mendengar, Yesus kembali ke Kana. Dan peristiwa Kana sudah menjadi pembicaraan orang. Bahwa Yesus pernah membuat mujizat di sana. Dan sang pembuat mujizat itu kembali ke Kana. Dan lelaki ini, dia mempunyai situasi
Ada keadaan di dalam hidupnya. Dikatakan pegawai istana ini anaknya sedang sakit. Dan kalau kita lihat ayat 47 dikatakan, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya. Saudara, lelaki ini, pria ini mendengar tentang Yesus. Dan dikatakan, pergilah ia kepadanya. Saudara, untuk mengalami mujizat atau untuk mengalami kehidupan Kristus, mengalami kelimpahan dalam hidup kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kalau ada keadaan dan situasi yang kita alami, jangan lari kemana-mana. Datang kepada Yesus. Itu yang pertama. Seperti pria ini, dia datang kepada Yesus dan dikatakan di sini, pergilah ia kepadanya lalu meminta. Apa yang dia minta, saudara kekasih? Dikatakan supaya dia meminta Yesus supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Ayat 47, sebab anaknya itu hampir mati. Saudara yang kekasih, anaknya ini hampir mati. Jadi anaknya ini sedang menuju kepada kematian. Dan perwira ini menempuh jarak selama sepanjang 26 kilometer. Berjalan kaki. Saudara, kita bayangkan situasi dari perwira ini. Dari pegawai istana ini. Pada waktu dia berjalan 26 kilometer dengan datang untuk berjumpa dengan Yesus. Dan anaknya sedang menuju kepada kematian. Saudara, secara manusia mungkin dia nggak tenang jalannya. Pada waktu dia sedang pergi ke Yesus, mungkin pikirannya berkecamuk. Bahwa mungkin anakmu pada waktu kau sampai di Kana, bisa-bisa anakmu sudah mati, tidak tertolong lagi. Saudara yang kekasih, pikiran-pikiran seperti inilah pikiran-pikiran manusiawi. Firman Allah berkata, kita orang percaya harusnya hidup menyelaraskan. Atau hidup kita, ini pikiran kita harus selaras. Sesuai dengan arti pertobatan. Pertobatan itu metanoia. Pikiran ini harus bertobat. Bertobat artinya apa? Harus menyelaraskan pikiran kita dengan firman Allah. Harus sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau tidak sesuai dengan firman Allah, Anda harus tolak. Kalau Anda mau mengalami Tuhan, yang Anda pegang hanya firman-Nya, nggak ada yang lain. Jangan pegang yang lain. Jangan pegang analisa kita. Jangan pegang apa kata orang. Jangan pegang apa kata dokter. Dokter, dia akan kasih tahu. Misalnya ada orang sakit. Dia akan kasih tahu menurut ilmu kedokteran. Nah, kita harus tahu orang percaya. Silakan dokter berkata seperti itu dan itu adalah ilmunya dia. Tapi kita punya ilmu yang lebih tinggi. Firman Allah itu di atas segalanya. Amin, saudara. Itulah sebabnya Tuhan mau kita pegang firman Allah. Jangan pegang yang lain-lain. Karena the author yang menulis kehidupan kita bukanlah seseorang. Bukanlah dokter. Bukan manusia. Tetapi Allah. Amin. Untuk itu perlu sekali kita hidup di dalam firman Allah. Jangan pergi kemana-mana. Pada waktu ada keadaan dan situasi, datang kepada Tuhan. Dengan pikiran yang sudah diubahkan. Pikiran Allah. Atau pikiran yang sesuai dengan firman Allah. Saudara yang kekasih. Lelaki ini akhirnya sampai di hadapan Yesus. Dan dia meminta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Karena anaknya hampir mati. Ayat 48 kita lihat. Maka kata Yesus kepadanya,
Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saudara, ini Yesus, dia berkata kepada pria ini, kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Yesus sedang menyinggung laki-laki ini, bahwa kamu sedang datang kepada saya. Bukan dengan kepercayaan, tapi kamu mau lihat apakah saya dapat menyembuhkan anak. Itulah sebabnya dia berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Yesus tahu pikiran orang ini. Saudara yang kekasih, Yesus tahu pikiran kita. Dia tahu, saudara yang kekasih, pada waktu saat engkau memutuskan datang kepada dia, sebenarnya Yesus tahu bahwa laki-laki ini dari Kapernaum ini, sejak dia mengambil keputusan untuk datang berjalan 26 km, Yesus sudah tahu dia akan menempuh jarak itu. Dan Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Karena Yesus adalah Allah. Dia maha tahu. Saudara, untuk itu jangan takut. Pada waktu Anda mengambil keputusan datang kepada Yesus, Yesus sudah tahu keputusan yang Anda ambil. Jadi Anda jangan takut. Waduh, ini terlambat atau tidak terlambat. Karena Yesus sudah tahu. Dia yang mengatur kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih. Dan Yesus berkata demikian kepada pria ini. Yesus berkata, kamu cuma datang mau lihat mujizat kan? Kamu tidak percaya. Sampai mujizat itu terjadi walau kamu percaya. Tetapi apa respon daripada pria ini, saudara? Ini luar biasa responsnya. Kita lihat ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ini ayat 49. Pria ini dengan rendah hati. Ya, dia tidak melawan kata-kata Yesus. Dia nggak bilang, Yesus, ya, kamu lihat dong, upaya saya 26 km udah datang ke sini. Yesus, saya nggak main-main nih datang. Ya, dia mungkin bisa, saudara, berargumentasi. Dia mungkin bisa memakai alasan-alasan pikirannya. Atau dia mengembangkan pikirannya. Dia katakan, ya wajarlah, saya belum pernah melihat. Tetapi dia tidak melawan pada waktu Yesus berkata demikian. Tetapi di sini, saudara kekasih, luar biasa. Dengan rendah hati, tidak sombong. Saudara, sombong di sini berbicara orang yang memakai analisanya sendiri, yang memakai pikirannya sendiri. Saudara, lelaki ini dia tidak memakai pikirannya sendiri, tetapi dia merespon apa kata Yesus dengan luar biasa. Dia katakan kepada Yesus, Tuhan. Dia panggil Tuhan. Dia mengakui bahwa Engkau Allah, Engkau adalah sumber. Saudara yang kekasih, kita harus dengan rendah hati mengakui bahwa dia satu-satunya Tuhan yang menguasai penguasa. Pada waktu kita datang kepada dia, harus dengan rendah hati mengakui bahwa engkaulah Allah. Dan dikatakan, datanglah sebelum anakku mati. Dia mengungkapkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bahwa tadi engkau ngomong seperti itu, dia tidak sanggah. Tetapi waktu dia mendengar firman Allah, dia mendengar Yesus berkata-kata, walaupun perkataan Yesus itu seperti tajam menghantam dia, memberitahu kepada dia apa yang sebenarnya ada di pikiranmu, tetapi dia nggak membantah. Saudara yang kekasih, pada waktu engkau dengar firman Allah, jangan ada bantahan. Waktu engkau dengar firman Allah, sekeras apapun menurut Anda, jangan ada bantahan. Saudara yang kekasih, Tuhan mau pada waktu kita dengar firman Allah, Allah sedang berbicara kepada kita. Saudara, dengar dan aminkan itu. Dan laki-laki ini, saudara, dia menjawab pertanyaan, dia menjawab perkataan Yesus dengan percaya. Dia katakan, aku mengakui engkau adalah Tuhan. Mari datanglah ke rumahku. Dia ingin Yesus datang ke rumahnya, saudara yang kekasih. Itu dia menyampaikan imannya dia kepada Yesus. Dia menyampaikan kepercayaannya dia kepada Yesus. Saudara yang kekasih, waktu firman Allah datang, dikatakan
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Pada waktu engkau mendengar firman Tuhan pada saat ini, saya mau katakan keadaanmu, situasimu saat ini yang engkau alami, apapun bentuknya, saat ini kau sedang mendengarkan firman Allah. Mari fokus kepada firman Allah dan abaikan firman Allah dan jadikan firman Allah menjadi kehidupanmu, dan saya percaya engkau akan mengalami hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Saudara yang kekasih, ayat 50 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pada waktu Yesus mendengar orang ini, dia menjawab apa yang Yesus katakan. Saudara yang kekasih, Yesus langsung berkata di ayat 50, pergilah, anakmu hidup. Ini yang kedua kali, saudara. Tadi, pada waktu Yesus berkata demikian, dia jawab dengan iman. Dia tidak mencela, dia tidak mengembangkan pikirannya. Dan yang kedua, dia minta anaknya datang, saudara. Tapi Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Dengan kata lain, permintaannya dia supaya Yesus datang tidak diterima oleh Yesus. Tetapi Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Saudara yang kekasih, kembali apa yang ada di pikirannya dia ditentang oleh Yesus. Saudara yang kekasih, apa yang engkau pikirkan, saudara, Yesus tidak menginginkan pikiranmu. Goal kita adalah apa? Tujuan orang ini anaknya sembuh. Kalau anaknya mau sembuh, ikut cara Tuhan, bukan cara kita. Kebanyakan kita pakai cara kita. Kita pakai pikiran kita. Oh, harusnya begini dan ke sini. Saudara, kita berdoa. Contoh, Tuhan, aku berdoa untuk supaya aku bisa diterima di perusahaan itu. Oh Tuhan, tolonglah Tuhan. Pada waktu aku pergi ke sana Tuhan, biarlah Tuhan orang ini akan seperti ini Tuhan. Dan buat orang ini akan seperti ini Tuhan. Waktu saya masuk ke sana Tuhan, biar mereka melihat saya demikian. Kita yang atur sama Tuhan. Saudara yang kekasih, apa yang menjadi keadaan kita? Apa yang menjadi tujuan kita? Apa yang menjadi keadaan kita? Itu yang Anda bawa kepada Tuhan. Caranya Anda nggak perlu ngatur Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan secara Tuhan datang atau tidak datang, itu nggak problem buat Tuhan. Caranya dia sendiri. Saudara yang kekasih, yang Anda inginkan hari ini apa? Yang terjadi di dalam hidupmu. Anda memerlukan jalan keluar. Ada pergumulan yang Anda gumulkan belum ada jalan keluar. Atau ada penyakit yang belum disembuhkan. Jangan pakai cara kita untuk menyelesaikannya. Pakai cara Allah. Dan cara Allah bukan cara kita. Jadi kalau Allah bilang belok kanan, walaupun tidak mungkin Anda harus belok kanan. Nah, saudara yang kekasih, ini penting sekali. Untuk kita berjalan di 2021, kita mengalami mujizat Allah. Kita berjalan di dalam kuasa supernatural Tuhan. Kita perlu obey. Kita punya sikap obedience untuk taat kepada setiap firman yang disampaikan kepada kita. Jangan tambah, jangan kurang. Kalau firman bilang A, firman bilang B, ya B. Anda jangan pakai pikiranmu sendiri untuk menganalisa. Dan akhirnya Anda membuat keputusan-keputusan yang salah di dalam hidup. Sehingga Anda akhirnya tidak melihat. Katanya tahun mujizat, kok saya nggak pernah berjalan dalam mujizat. Katanya tahun kelimpahan, mana kelimpahan? Buktinya udah bulan apa ini? Buktinya udah hari ini. Saya kok belum kelihatan kelimpahannya? Jangan pakai pikiran. Amin. Pikiran ini harus kita taklukkan kepada firman Allah. Nah ini peperangan yang sesungguhnya di dalam diri manusia dan di pikiran. Ini battle ground-nya kita. Ya, saudara, untuk itu jadikan firman Allah menjadi nomor 1 di dalam hidup kita. Jadi kalau ada yang lain tidak sesuai dengan firman Allah, kita tolak. Pria ini luar biasa. Pada waktu dia mendengar firman Allah berkata, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya. Lihat ayat 50 dikatakan. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Amin. Hari ini Yesus mau berkata kepadamu bahwa jadilah sembuh engkau yang sakit. Amin. Engkau yang tidak punya jalan keluar, mengalami jalan keluar pada hari ini. Saudara, engkau terima itu di dalam nama Yesus. Amin.
Janji Tuhan pada hari ini sedang diproklamasikan untuk Anda. Supaya Anda mengalami janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu disediakan buat Anda dan saya. Kenapa ada janji Allah? Karena Tuhan tahu Anda memerlukan janji Allah selama Anda hidup di dunia ini. Amin. Haleluya. Ambil janji Allah pada saat ini. Apa keadaanmu? Apa situasimu? Mungkin Anda lihat, saudara, saya sudah berdoa years. Saya sudah berdoa bulanan. Saya sudah berdoa mingguan. Saudara, kuatkan hatimu. Abraham, 25 tahun dia menunggu janji Allah tergenapi di dalam hidupnya. Dikatakan Abraham menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau situasi, keadaan yang kita lihat, kok belum berubah, saudara, Anda tetap menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin. Saudara, laki-laki ini dikatakan dia percaya kepada perkataan Yesus. Dan apa yang terjadi? Dikatakan lalu dia pergi, ayat 50 dikatakan. Lalu pergi. Saudara, iman perlu disertai perbuatan. Artinya, ungkapan iman kita ini harus kelihatan. Kalau Anda percaya, walaupun kelihatan seolah-olah situasi dan keadaannya belum berubah, kelihatannya. Kelihatan bukan berarti belum berubah. Tetapi pakai mata ini, Anda lihat, kok belum ada jawaban, kok belum kelihatan secara fisik itu terjadi. Anda harus tetap percaya dan Anda harus action. Action di sini berbagai macam, saudara. Kalau pria ini dikatakan suruh pulang, suruh pergi, dan percaya anaknya sudah sembuh. Dan mungkin Anda, actionnya apa? Mungkin Anda tidak berjalan 26 km. Tetapi mungkin 26 km itu di Anda adalah Anda menunggu dengan kok belum berubah. Saudara, tetap percaya. Ini 26 km di dalam hidup Anda. Mungkin detik per detik, jam per jam, hari ke hari, Anda belum melihat. Kok kelihatannya belum ada perubahan. Tetap percaya. Amin. Actionnya tetap percaya. Jangan tergoncangkan. Saudara yang kekasih. Ayat 51. Dikatakan ketika dia sudah pergi, saudara yang kekasih. Dan dikatakan ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar. Nah, bayangkan saudara. Pada waktu dia pergi, dia harus menempuh jalan 26 km lagi untuk kembali. Dia perlu setengah hari untuk berjalan kaki sampai dia berada kembali di tempatnya dia, saudara. Untuk bertemu dengan anaknya. Zaman dulu belum ada telepon. Kalau mungkin udah ada telepon seperti sekarang, waktu kita dengar kita telepon. Halo, gimana? Udah sembuh belum anaknya? Langsung detik itu tahu. Saudara yang kekasih, zaman dulu belum ada telepon. Jadi lelaki ini, dia kembali, dia akan berjalan 26 km kembali. Pergi ke tempatnya dia, ke Kapernaum. Dia akan kembali ke Kapernaum, saudara. Dengan apa? Dengan iman. Dengan tetap percaya. Dia belum bertemu dengan anaknya. Tetapi dia sudah mengambil langkah iman. Dia percaya. Amin. Penting sekali ini. Orang percaya harus hidup dalam kepercayaan. Dia belum lihat, tapi dia percaya. Dan dia action. Dia mulai kembali. Dia berjalan, saudara. Kembali ke Kapernaum. Dengan iman. Dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia di tengah jalan, dikatakan hamba-hambanya dia. Saudara, ternyata laki-laki ini yang pekerja istana, dia punya hamba-hamba. Jadi diperkirakan ada laki-laki ini dikatakan ada yang bilang dia adalah seorang perwira, ya karena ada hamba-hambanya. Ya, ada juga ini menurut ini tidak diceritakan dengan dengan details, dengan jelas siapa pria ini, cuma dikatakan dia pegawai istana, posisi jabatan gak dikasih tahu. Tetapi ada juga yang memperkirakan dia bisa aja dia adalah perwira orang Romawi, saudara yang kekasih. Dia juga bisa dikatakan punya jabatan di sana, atau bisa juga dia adalah hanya pegawai biasa. Tapi ini dikatakan di sini dia ada hamba-hamba, ya, dan dikatakan bukan cuma satu hamba, hamba-hambanya. Jadi kalau orang udah punya hamba gitu, orang yang sudah punya posisi. Ya, jadi ini anggap aja dia perwira, ya. Dan saudara, kalau berbicara punya posisi, Yesus ini adalah rakyat biasa.
Ya, pada saat itu bisa nggak dia atur Yesus? Ya, bisa nggak dia bilang, Yesus, saya perintahkan Anda supaya datang. Dia pakai posisinya dia. Saudara bisa, tapi dia tidak pakai posisinya dia. Sebagai seorang yang punya jabatan di istana. Saudara yang kekasih, atau dia minta rekomendasi raja untuk tolong kasih surat raja supaya Yesus itu pergi ke rumah saya menyembuhkan. Saudara yang kekasih, dia tidak pakai pikirannya, dia tidak pakai kekuatannya, dia tidak pakai andalkan kemampuannya dia tidak pakai posisinya dia, tapi dia berdiri sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Dia berdiri sebagai seseorang yang percaya apa kata Tuhannya. Penting sekali dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi seseorang yang membuat Yesus menjadi Allah, menjadi Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Bukan kita lagi, hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus. Kalau Anda ingin berjalan supaya sesuatu yang mati menjadi hidup, atau hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, Anda harus menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupanmu. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Ini penting sekali, saudara yang kekasih, yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kerendahan hati, saudara, sangat penting dalam kehidupan kita. Tadi yang kedua, yang ketiga di sini, ini berbicara tentang iman. Ya, bagaimana dia sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pakai pikirannya, dia tidak pakai posisinya, dia tidak pakai jabatannya dia, tapi dia pakai percayaannya dia kepada Tuhan. Iman, firman yang dia dengar dari Allah. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Dan akhirnya di tengah jalan ini, dia bertemu dengan para hamba-hambanya. Tidak diberitahu di sini, apakah perjalanannya dia sudah menempuh 10 km, atau dia sudah hampir tiba di rumah, atau dia baru berjalan. Tidak dikasih tahu, saudara yang kekasih. Tetapi di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Haleluya. Saudara, ya, dia belum sampai ke rumah, dia sudah dapat kabar anaknya hidup. Dia berpikir mungkin, oh nanti saya sampai di rumah dulu, baru saya mendengar kabar berita. Berbeda, saudara. Jadi pikiran manusia itu berbeda dengan pikiran Allah. Itulah sebabnya pikiran kita harus dilaraskan dengan pikiran Allah. Saudara, Tuhan membuat percepatan buat dia. Tadinya dia pikir, oh nanti sampai di rumah, ternyata di tengah jalan dia sudah mendengar kabar anaknya sembuh. Saudara, apa yang kau gumuli saat ini, yang mungkin tahun lalu kau belum lihat terjadi, dan mungkin Anda sedang bergumul hari ini, saya mau katakan kepada Anda, Tuhan sedang melakukan percepatan di dalam hidup Anda. Katakan amin. Saudara, yang tidak mungkin menjadi mungkin, kalau Anda melihat seolah-olah kok lama banget, hari ini jawabannya, 2021 ini, Tuhan akan membuat apa yang engkau hidupkan, apa yang Tuhan akan menghidupkan, apa yang engkau doakan selama ini, apa yang menjadi kerinduanmu selama ini, Tuhan akan membuatnya terjadi di dalam hidupmu. Dia akan membuat 2021 ini menjadi tahun percepatan buat kita. Jangan pakai akal kita. Saya percaya, saudara yang kekasih, Anda akan berjalan dengan supernatural kuasa Allah di 2021. Anda akan berjalan dan Anda akan mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang sangat luar biasa. Karena saat ini, saudara, iblis juga tidak tinggal diam. Iblis sedang melakukan action. Saya banyak mendoakan orang-orang sakit, saudara, hari-hari ini. Dan orang-orang itu sedang menuju kepada kematian. Tetangga saya, kemarin saya pergi ke sebelah berdoa, saudara yang kekasih. Ternyata dia juga sedang mengalami yang namanya menuju kepada kematian. Dia sudah tidak bisa bernafas sendiri lagi. Dan dia sudah berada di rumah. Dan dia harus cuci darah. Udah pakai oksigen aja masih begitu-begitu. Saudara yang kekasih. Saudara, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kehidupan Allah. Kehidupan firman Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, saat ini 2021, tantangan yang di depan kita, saudara, kita nggak tahu ada vaksin salah, nggak ada vaksin salah, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di 2021 ini. Pro kontra, saudara, ya untuk vaksin ini, ya karena vaksin ini ada yang berkata, saudara, ya bahwa vaksin ini di dalamnya ada chip, ini berhubungan dengan pemerintahan antikris nanti dan segala macam, saudara yang kekasih. Pro kontra yang terjadi. Saudara yang kekasih, saya mau kasih tahu.
kita hidup di penghujung akhir zaman. Yesus akan datang kembali. Amin. Saudara, Tuhan kita butuh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Karena hal-hal yang tidak mungkin, yang kita pikirkan di depan ini sedang terjadi, saudara. Kita pikir, oh nanti itu chip akan ada. Oh nanti, saudara, Tuhan masih lama mau datang. Saudara, saya ada di Amerika. Dan waktu dulu saya di Indonesia, 20 tahun yang lalu. Ya, saya pikir di Amerika tempat yang paling aman ya. Seperti itu. Semua orang punya mimpi mau datang ke Amerika. Saudara, nggak tahu di sini. Waduh, saudara lihat yang di Capitol kemarin, peristiwa itu belum pernah terjadi sebelumnya di sini. Ya, saya tidak berbicara politik di sini, tapi saya sedang berbicara, saudara, bahwa dimanapun tempat Anda berada, sudah tidak ada tempat yang aman. Segala sesuatu akan digoncangkan. Amin. Akan tergoncang. Tetapi iman kita tidak akan pernah tergoncangkan. Katakan amin. 2021, Tuhan mau Anda mengalami Tuhan. Tuhan mau Anda akan mengalami kuasa supernatural Allah berjalan di dalam hidupmu setiap hari. Katakan amin. Jangan takut, saudara. Tantangan pasti ada. Keadaan dan situasi Anda akan lewati. Tetapi Anda akan lewati journey di 2021 ini. Bukan dengan kemampuan Anda. Bukan dengan kekuatan Anda. Tetapi dengan iman percaya kepada Kristus. Dan Anda akan mengalami kuasa Allah terjadi di dalam hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Tetapi Allah juga sedang bekerja saat ini secara luar biasa. Memakai anak-anaknya. Amin. Memakai orang-orang percaya. Menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Membangkitkan orang-orang percaya. Saudara, Tuhan juga sedang bekerja saat ini. Supaya anak-anak Tuhan mengalami kehidupan supernatural kuasa Allah. Sehingga anak-anak Tuhan bisa memberitahu kepada dunia bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Katakan amin, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, luar biasa ayat 52. Dia katakan kepada hamba-hambanya, dia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Saudara yang kekasih, kalau berbicara pukul 1 ini tulisan yang ditulis mengikuti jamnya kita. Tetapi kalau kita mengikuti jam Yahudi, itu 7 jam mundur. Ya. Jadi diperkirakan lelaki ini bertemu Yesus jam 6 pagi. Saudara, jam 6 pagi. Jadi waktu dia berjalan dari Kapernaum, dia pergi ke Kana, dia menempuh 26 km, diperkirakan lelaki ini menginap. Ya, dia nginap di Kana dan pagi-pagi dia bertemu dengan Yesus. Nah, saudara, penting sekali untuk kita mengerti ya bahwa perjalanan laki-laki ini pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia menunggu, saudara, menunggu itu waktu yang gak enak. Ya, menunggu waktu yang tidak enak. Tetapi dia sabar. Dan saudara, untuk melihat mujizat Tuhan terjadi, atau kita melihat supernatural kuasa Allah terjadi kepada kita, kita harus punya kesabaran. Kesabaran yang datang dari Allah. Amin. Jangan terburu-buru. Percaya, Anda tahu dia mengendalikan kehidupanmu. Dia mengendalikan keadaan dan situasimu. Jangan takut, Anda tidak akan tenggelam. Murid-murid berteriak ya pada waktu di perahu. Aduh, heboh mereka. Ya, karena air masuk terus di perahu. Tuhan, kami hampir tenggelam. Kok Tuhan tidur-tidur aja? Ya, mereka pikir akan tenggelam. Selama Yesus ada di perahu itu, air masuk segitu banyak, tidak akan menenggelamkan perahu itu. Katakan amin. Keadaan, situasimu, apapun itu namanya. Saudara, ada Yesus, ada jalan keluar. Katakan amin. Haleluya. Jangan takut. Dia yang mengendalikan waktu. Dia yang mengendalikan keadaan. Dia yang mengendalikan situasi. Jadi Anda jangan takut. Lazarus 4 hari sudah mati. Sudah ada di kuburan. Sudah tidak mungkin. Secara kedokteran apalagi gak mungkin. 5 menit mati aja udah gak bisa ditolong kok. Orang yang belum mati aja udah gak bisa ditolong. Betul, saudara yang kekasih, karena terbatas, saudara yang kekasih, 4 hari mati, Yesus sanggup bangkitkan. Amin. Dia yang mengendalikan mati dan hidup. Dia yang mengendalikan keadaan dan situasi. Apa yang perlu Anda takutkan? Tidak ada. Amin.
Haleluya, haleluya. Saya sedang berkata-kata firman Allah. Saya mengamenkan secara pribadi. Karena firman Allah bukan hanya untuk Anda dan saya sebagai pengkhotbah. Tapi firman Allah juga buat saya. Saya sedang berkhotbah dan saya sedang mengaminkan setiap perkataan firman Allah yang keluar. Yang Tuhan pakai di lidah saya untuk berbicara. Boleh beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Haleluya, terima saudara, terima firman Allah ini. Ini firmannya Allah, perkataan Allah. Amin. Saya sedang berkhotbah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan ini berkhotbah bukan hanya cerita, tapi Tuhan mau Anda mengalami hal ini. Seperti laki-laki ini, pegawai istana ini, mengalami mujizat Allah, mengalami pengalaman hidup dengan Allah. Allah mau Anda juga mengalaminya. Dan saya aminkan. Dalam nama Yesus terjadi buat hidup saya. Apa yang saya doakan, apa yang saya rindukan terjadi. Haleluya. Dan apa yang dikatakan, jam 1 anaknya sudah sembuh. Kemarin siang. Dan dikatakan, saudara ayat 53. Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Wow, saudara. Jadi pada waktu perkataan Yesus keluar, sebenarnya mukjizat telah terjadi. Amin. Haleluya. Tetapi lelaki ini belum melihatnya. Dilihat di sini dikatakan jam 1. Dan ayahnya dia ingat, waduh itu jam yang sama pada waktu Yesus berkata, anakmu hidup. Saudara, kalau engkau dengar firman Tuhan hari ini, dan engkau belum melihat, seolah-olah katanya firman Tuhan tadi bilang ada, kok kenyataannya belum? Di alam spiritual, sesungguhnya itu sudah terjadi. Amin. Haleluya. Pada waktu firman Allah dilepaskan oleh Allah, dikatakan bahwa firmanku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang aku perintahkan, apa yang aku katakan, itu akan pergi dan melaksanakannya. Katakan. Haleluya. Saudara yang terkasih, firman Allah disampaikan pada hari ini. Dan percaya bahwa itu akan terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Percaya dengan iman. Teguh kepada Allah. Dikatakan di sini, saudara, di ayat 53. Masih di ayat 53. Lalu dikatakan, maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Dan di sini, saudara, masih ayat 53. Lalu ia pun percaya. Dia percaya untuk kedua kalinya. Tetapi kepercayaan yang kedua kalinya ini bukan kepercayaan tentang kesembuhan anaknya lagi. Tetapi kepercayaan di sini dikatakan, lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarga. Amin. Yang diminta cuman anaknya sembuh. Waktu dia percaya anaknya sembuh, dapat ekstra bonus. Saudara, diselamatkan dia dan seisi keluarganya. Saudara, Tuhan berkata pada hari ini juga, saudara yang kekasih, kalau engkau mendengarkan suaraku baik-baik dan melakukannya, artinya melakukan di sini kita percaya dan kita bertindak dengan iman, saudara, maka kita akan menerima firman Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, saudara, saya mau katakan pada hari ini, saudara, bahwa Yesus dia bukan hanya menjawab apa yang engkau inginkan, apa yang engkau rindukan terjadi, apa yang engkau gumuli, tetapi dia juga memberikan ekstra bonus, saudara, yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, yang mungkin tidak pernah kita alami sebelumnya. Engkau akan alami di 2021 ini. Apa yang tertunda, Tuhan akan menjawab di 2021. Ini kata-kata profetik, ini kata-kata nubuatan untuk 2021. Amin. Saudara yang kekasih, 2020 yang tertunda akan terjadi di 2021. Katakan amin. Dan bahkan even more, lebih daripada apa yang Tuhan, yang engkau doakan, itu akan Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Haleluya, beri dia kemuliaan. Haleluya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Percaya, pegang janji dia. Ingat ketiga hal itu. Pada waktu ada keadaan, ada situasi, datang kepada Tuhan, rendah hati dan percaya.
Haleluya. 3 ini aja yang kita jalani setiap kita menghadapi situasi dan keadaan. Datang kepada Tuhan, rendah hati, akui bahwa Dia yang melakukannya, dan percaya kepada firman-Nya. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum kita akan berdoa, kita akan mengangkat satu pujian.